Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wal ali wal ashabi. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang mana insyaallah dengan kita mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu kitab Ta'limul Muta'allim sampai kepada perkataan Imam Zarnuji radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadata wal istifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dilalata ala al-huda wa du'a ila al-khair mardatillah wa thawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ila an qala wa'lam bi anna as-sabra wa ats-tsabata aslun kabirun fi jami'il umur. Jadi kemarin kita terangkan bahwasanya bagaimana adab seorang tatkala mencari ilmu dan mencari guru. Di antara adab seorang murid untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan mencari guru yang bersambung sanadnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu di sini ya dikatakan oleh beliau Imam Zarnuji bahwasanya penuntut ilmu tersebut harus mempunyai rasa sabar. Sabar di dalam menuntut ilmu itu sangat diperlukan. Sampai-sampai pernah ada satu cerita, ada satu kisah, ada seorang yang ingin belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang alim. Tatkala dia mendapatkan informasi bahwasanya di suatu kota ada seorang yang alim, dia pergi ke kota tersebut. Kemudian mencari rumah orang alim tersebut dan mengetok pintunya. Tatkala mengetok pintunya, keluar orang alim tersebut bertanya, "Ada apa engkau datang kemari?" Kemudian dijawab oleh calon murid tersebut, dia katakan, "Saya ingin belajar ilmu." Apa yang dilakukan oleh orang alim tadi? Orang alim tadi mengetes apa yang diniatkan oleh seorang murid, apakah dia betul-betul berniat mencari ilmu ataukah tidak. Akhirnya pintunya ditutup kembali, ditutup, suruh tunggu, ditutup pintunya, dia masuk ke dalam terus sampai datang waktu zuhur, dia ke masjid, kemudian kembali lagi ke rumah orang alim tadi, tetap menunggu di depan terasnya.
Waktu asar dia ke masjid, kemudian kembali lagi ke tempat orang alim tersebut, nunggu lagi sampai berjalan 3 hari. Setelah 3 hari baru dibuka pintunya oleh orang alim tersebut. Ditanya, apa tujuanmu datang ke tempatku ini? Aku ingin betul-betul belajar ilmu, wahai syekh. Kata syekhnya, kalau kamu memang ingin belajar ilmu, ayo ikut saya. Dibawa ke belakang ke rumahnya, diperintah oleh gurunya untuk menimba air. Coba kamu isikan penuh bak mandi saya biar penuh dengan air. Nimba air dari sumur, ditimba, dipenuhi, terus berjalan bertahun-tahun. Dia tidak pernah belajar ilmu atau membaca kitab dan lain sebagainya. Akhirnya setelah 3 tahun dipanggil si murid tadi, wahai fulan, duduk di hadapanku, kata gurunya. Kemudian duduk di hadapan orang alim tersebut. Kemudian memang guru ini memperhatikan kesungguhan muridnya untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga suruh duduk, kemudian suruh membaca kitab. Tatkala membaca kitab baru baca muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Suruh tutup. Sudah selesai. Belajarmu kepada saya sudah selesai. Syekh, ini baru pertama kali saya belajar, baru membaca muqaddimah. Kok sudah selesai? Kata Syekh, sudah cukup. Pulang, Pak. Disuruh pulang. Tatkala pulang ke rumah, apa yang terjadi? Berkat dia melayani gurunya, berkhidmat kepada gurunya, berkhidmat kepada ahli ilmu, dan kesungguhannya untuk menuntut ilmu, dan sabarnya dalam menerima ujian daripada gurunya, dia menjadi orang yang sukses dan menjadi seorang ulama yang besar dan mempunyai banyak murid. Ini berkat kesabaran santri tersebut untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak-bapak, Ibu-ibu perlu yang namanya sabar dalam menuntut ilmu. Kalau enggak sabar, ya seperti anak-anak kita, mungkin dulu kita pernah di pesantren, mesti sabar. 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun, 20 tahun menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala di pesantren. Kalau nggak sabar, sebulan sudah nggak betah, sudah keluar. Ya, seperti apa yang terjadi di tengah-tengah kita ya demikian. Betul ya Pak. Itu karena tidak sabar, ingin bebas. Nah, santri-santri kadang demikian, ada sifat ingin bebas, tidak mau dikekang. Padahal dengan adanya peraturan tersebut sebetulnya untuk mendidik mereka, mendidik daripada akhlak dan juga moral daripada santri tersebut. Nah, ini karena tidak sabar, pengen bebas, tidak mau dikekang, tidak mau ikut peraturan, akhirnya kabur, melarikan diri dan lain sebagainya. Akhirnya tidak betah di pesantren tersebut. Ya. Nah, jadi memang betul-betul orang yang menuntut ilmu itu harus ekstra sabar. Sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, isbir ala murril jafa min muallim. Sabarlah kamu dari perlakuan pahit yang dilakukan oleh gurumu kepadamu. Karena memang guru itu kadang bertingkah pahit kepada kita. Kita kadang tidak disapa, kadang kita dipecut dan lain sebagainya. Itu bukan istilahnya bukan guru itu untuk menyakiti kita, tapi guru mendidik dan mengarahkan kita. Ya, dulu waktu di pesantren ya namanya kena rotan itu tiap hari Pak. Ya, kita dulu tiap hari kena rotan. Banyak murid-murid di pesantren itu kadang kena hukuman itu sampai bukan hanya 10-20 kali pukulan rotan, kadang sampai 100 sampai 1000 dicicil. Tiap hari 100 dicicil, dipukul rotan. Tangan nggak sanggup, kaki nggak sanggup, badan. Nah ini karena memang dalam rangka pendidikan. Tapi zaman sekarang ini aneh kadang ada orang tua menitipkan anaknya ke pesantren,
Anaknya dipukul karena melanggar, dipukul dengan rotan, nggak terima. Lapor ke Komite Perlindungan Anak. Akhirnya urusan ya, naudzubillah, masa ustadznya sendiri, gurunya sendiri diperkarakan, dimasukkan ke pengadilan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau betul-betul mau menitipkan anak kita mendidik anak kita tidak mampu, misalnya dalam urusan agama anak kita tidak bisa mendidik anak kita tidak mampu karena kita tidak memiliki ilmu agama, kita titipkan ke pesantren, ke madrasah, dan harus kita itu pasrah penuh 100% pasrah kepada pengasuh pondok pesantren tersebut. Ustadz, saya titip anak saya biar jadi anak baik, terserah Ustadz, mau diapakan saja, yang penting anak saya jadi anak baik. Mau dipukul, mau dipecut, mau disiram air, terserah. Sepatutnya sebagai orang tua kita demikian. Jangan termakan hasutan daripada anak. Anak ngadu, dipukul sedikit ngadu kepada orang tuanya nggak terima, datang ke pesantren, ustadznya dimarah-marahin. Bagaimana mau berkah ilmunya anak kita, kan begitu. Jadi harus betul-betul kalau kita menitipkan anak kita ke pesantren harus pasrah 100% kepada pengasuhnya. Tidak mungkin seorang pengasuh pendidik itu mendidik anak buahnya menjadi anak yang tidak baik, itu tidak mungkin. Pasti dididik dan diarahkan menjadi seorang yang baik, ya, akhlaknya yang baik, ilmunya yang bermanfaat. Inilah sifat seorang guru dan seorang pendidik, ya. Jadi zaman sekarang ini ada guru yang bersifat pendidik, ada guru yang bersifat pengajar. Kalau pendidik itu memperhatikan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu diperhatikan. Ibadah kita, makan kita, apa diperhatikan semuanya. Kalau pengajar hanya selesai ngajar dia pulang. Nah, itu namanya pengajar, bukan pendidik. Ya, kalau pendidik memang 24 jam murid itu betul-betul diperhatikan. Kadang guru demikian, kadang bersifat pahit kepada kita. Marah-marah, kita nggak salah, kadang dimarahinnya, mesti sabar. Harus ekstra sabar kalau kita sedang menuntut ilmu. Makanya beliau katakan wa'lam bi anna sabra wath-thabata aslun. Wa'lam bi anna sabra wath-thabati aslun kabirun fi jamil umur. Ketahuilah bahwasannya sabar itu, sifat sabar dan sifat kemantapan hati adalah sumber utama yang paling besar di dalam segala hal. Di dalam segala hal, bukan hanya menuntut ilmu. Dalam segala hal kita sabar dan kita yakin, insya Allah, ya, di dalam kesabaran dan keyakinan kita di situ terdapat nilai positif. Kita lagi dalam kesusahan, misalnya sabar, kemudian kita yakin, mantap hati kita kepada Allah bahwasanya setelah kesusahan ini mesti ada kemudahan, harus mantap. Itu baru pondasi utama di dalam kehidupan kita. Kalau orang nggak sabar, ya, masya Allah, mendapat ujian, nggak sabar, ya, percuma, menumpuk dosa. Kalau kita sabar tatkala mendapatkan ujian, kita harus sabar. Tapi tatkala kita mendapatkan nikmat, kita harus bersyukur. Ya, itulah sifat yang baik, sifat yang terpuji. Tatkala kita mendapatkan nikmat, bersyukur. Tatkala kita mendapatkan ujian, kita bersabar. Pernah ulama Yaman bertanya kepada ulama Mesir. Ulama Yaman menanyakan kepada ulama Mesir, wahai ulama Mesir, kaifa idza ruziktum wa idza muni'tum wa idza ruziktum? Bagaimana kalian kalau diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tatkala rezeki belum sampai kepada kalian? Ya, rezekinya belum sampai. Kemudian sudah diberi rezeki, bagaimana? Apa yang kalian lakukan? Kata ulama Yaman. Kata ulama Mesir dikatakan, wa idza muni'na sabarna wa idza ruzikna syakarna. Kami ini kalau rezeki itu belum sampai kepada kami masih bersabar. Tapi kalau rezeki itu sudah sampai kepada kami bersyukur, kata ulama Mesir. Ulama Yaman menjawab,
Wa hakadha sya'nu kilabina. Nah, itu kalau begitu sama kayak anjing-anjing kami yang ada di kota Yaman, dia bilang. Kalau anjing-anjing di kota Yaman itu begitu, kata ulama Yaman. Kalau dia menggonggong minta makan sama orang yang lewat, dikasih, ya dia bersyukur, menggonggong, terima kasih. Tapi kalau dia tidak dikasih, diam, sabar. Sama kata ya, kalau kalian mempunyai sifat demikian tatkala belum mendapatkan rezeki dan tatkala mendapat rezeki, sama saja hanya dengan anjing-anjing kami yang ada di kota Tarim, dia bilang di Yaman. Tapi kalau kami, dia bilang beda. Kalau kami ulama-ulama Yaman, tatkala belum sampai rezeki itu kepada kami, wa idza muni'na syakarna. Kalau rezeki itu belum sampai kepada kami bersyukur, alhamdulillah. Wa idza ruzikna, tatkala rezeki itu telah sampai kepada kami, badalna, kami keluarkan. Kami bagi-bagi rezeki tersebut pada orang-orang yang membutuhkan, dikeluarkan rezekinya. Nah, itu perbedaan antara ulama Yaman sama ulama Mesir. Kalau ulama Mesir, apa bedanya dia bilang sama anjing-anjing kami yang ada di kota Yaman. Tapi kalau kami, tatkala kami ditahan dari rezeki, kami bersyukur kepada Allah. Tapi tatkala kami mendapatkan rezeki, kami keluarkan, kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu hebatnya ulama-ulama yang memperdalam ilmu tasawuf. Orang-orang Yaman ini banyak memperdalam ilmu tasawuf, sehingga tatkala mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran, kemiskinan, mereka bersyukur. Tatkala mereka diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka keluarkan untuk orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus radhiyallahu taala anhu, tatkala datang guru beliau ke rumah beliau seorang yang kaya. Gurunya datang, beliau sembelihkan 40 kambing. Satu gurunya datang, 40 kambing dipotong. Ditanya, wahai guru, wahai syekh, apa yang kau suka daripada kambing? Hatinya. Akhirnya muridnya disuruh memasak hatinya, disuguhkan 40 piring daripada hati kambing. Kata syekhnya, wahai Abu Bakar, ini mubadzir, saya hanya makan paling sedikit, nggak habis. Akhirnya mubadzir semuanya. Kata Abu Bakar, bagi kami wahai syekh, tidak ada yang mubadzir. Kalau engkau makan walaupun sedikit, kami masih punya santri, kami masih punya tetangga, kami bagikan kepada tetangga dan santri-santri kami. Jadi tidak ada yang namanya mubadzir wahai syekh. Nah, ini saking beliau ini menghormati gurunya, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, ya. Dan sifat tersebut apabila diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau kita ya biasanya ikut ulama Mesir biasanya. Kalau belum dikasih rezeki, sabar, ya. Tapi kalau sudah dikasih rezeki, alhamdulillah, syukur. Orang jarang mempunyai sifat tatkala tertahan rezekinya dia bersyukur, tatkala diberikan rezeki dia keluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jarang orang yang demikian. Kalau seandainya lagi susah kita bersabar, kalau lagi senang kita bersyukur, itu wajar. Tapi tatkala kita susah bersyukur, tatkala senang ya kita juga bersyukur, itu lebih susah lagi. Memang hakikatnya kesenangan dan juga kesusahan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat kesenangan itu dari Allah, nikmat dari Allah. Kita lagi susah, juga pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus bisa bersyukur tatkala kita susah, tatkala kita senang. Tapi orang kebanyakan tatkala susah sabar, tatkala senang bersyukur, padahal dua-duanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemberian berarti kita harus syukuri semuanya. Itu seandainya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata ulama dikatakan kalau seandainya kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita kembalikan semua pemberian itu dari Allah. Tapi tatkala kita mendapatkan kesusahan, jangan kembalikan kesusahan itu kepada Allah.
kembalikan kepada diri kita sendiri agar kita bisa introspeksi. Kok saya dapat musibah ini? Apa yang menyebabkan musibah itu datang kepada saya? Apa saya pernah maksiat, melakukan maksiat, atau saya tidak sengaja berdosa sehingga Allah memberikan ujian ini? Ya, kita bisa introspeksi. Tapi kalau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semuanya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali dalam pembahasan kita. Jadi sabar dan juga kemantapan hati itu adalah pondasi utama di dalam segala urusan kita, di dalam kehidupan kita. Ya, itu pondasi yang utama. Walakinnahu azizun, tapi orang yang memiliki kesabaran dan kemantapan hati itu sangatlah jarang, kata beliau. Kama qila, seperti dikatakan, likullin ila sya'wil ula harakatu walakin azizun fir rijali thabatu. Di dalam segala sesuatu, ila sya'wil ula harakatu, orang itu di dalam segala sesuatu untuk mencapai satu yang tinggi dia semangat, untuk mencapai tujuan utama itu dia semangat. Walakin azizun fir rijali thabatu, akan tetapi sedikit sekali orang-orang yang mempunyai ketetapan hati. Kalau orang itu biasanya kalau sudah ada keinginannya semangat. Saya kerja, target saya tahun ini punya mobil. Siang malam kerja sanggup untuk mencapai mobil tadi. Ya, tapi orang yang mempunyai kemantapan hati, keyakinan jarang. Ya, orang targetnya tahun ini punya mobil misalnya. Tadi yang sifatnya bekerja, siang malam dia bekerja mencari uang untuk mendapatkan mobil. Tapi orang yang yakin, saya yakin tahun ini Allah memberikan saya mobil. Jarang orang yang demikian. Ya. Orang banyak mengandalkan usahanya daripada keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang banyak mengandalkan kemampuannya, bekerja siang malam untuk mendapatkan rezeki, padahal rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai kita berada di alam rahim. Sudah ditentukan rezekinya. Si fulan bin fulan hari ini mendapatkan 100.000 walaupun bekerja dari siang sampai malam, dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, tidak meleset, dia akan dapat 100.000. Tidak bakal lebih, tidak bakal kurang. Kalau memang takdirnya Allah dia dapat 100.000, tidak lepas daripada 100.000 walaupun 24 jam dia bekerja. Itu rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemantapan hati itu penting, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Walaupun kita usaha, walaupun kita bekerja, mesti kita yakin kepada Allah bahwa rezeki itu Allah yang telah menentukan. Kalau demikian insya Allah dapat banyak, dapat sedikit daripada rezeki, tidak ngedumel hati kita. Kadang kita kan bekerja siang malam udah capek, dapatnya cuma sedikit, ngedumel. Saya udah capek-capek kerja cuma dapatnya segini. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, rezeki saya dari Allah hari ini sekian. Alhamdulillah, bersyukur. Dan orang yang bersyukur bakal ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang jarang yang mempunyai ketetapan hati, tapi orang banyak mengandalkan usahanya, pikirannya, padahal semuanya itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau katakan orang yang mempunyai sifat sabar dan juga ketetapan hati, kemantapan iman di dalam segala hal itu jarang. Qila, dikatakan asyaja'atu sabru sa'ah. Nah, ini sudah bab yang lain. Dikatakan atau ada pepatah mengatakan asyaja'atu sabrun sa'ah. Keberanian itu adalah sabar sesaat. Sabar sesaat. Keberanian itu, orang mempunyai sifat berani itu bukan berarti dia itu siapapun dianggap kecil sama dia, tidak. Orang yang betul-betul mempunyai sifat berani adalah orang yang bisa
menahan kesabarannya. Maksudnya demikian, punya rasa sabar dalam dirinya. Katanya, makanya berkata Sayyidina Ali, bukanlah orang yang kuat itu ya adalah orang yang jago gulat, bukan. Tapi orang yang betul-betul kuat adalah yang bisa menahan kesabaran atau emosi dia. Itulah orang yang betul-betul kuat, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Makanya dikatakan atau pepatah mengatakan bahwasanya keberanian itu adalah kesabaran sesaat. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yuthabbita wa yasbir ala ustad. Maka dari itu sepatutnya bagi orang yang menuntut ilmu mempunyai keyakinan dan mempunyai rasa sabar atas apa yang dilakukan oleh gurunya. Maksudnya di sini kalau gurunya menguji dia harus betul-betul sabar dan tetap yakin. Ya, sabar, diuji sama gurunya, suruh bersihin kamar mandi dan lain sebagainya, sabar. Ya, sabar dan yakin bahwasanya ini saya kerjakan ini adalah menurut daripada perintah guru, taat kepada perintah guru. Insyaallah di balik ini ada keberkahan. Harus demikian. Ya. Jadi harus mempunyai rasa sabar penuntut ilmu itu dan juga rasa keyakinan yang tinggi. Jangan, saya ini kan datang ke sini untuk belajar, kok disuruh nyikat kamar mandi dan lain sebagainya. Itu bukan kerjaan saya, itu kan kerjaan pembantu misalnya. Ya, kalau begitu dia berarti tidak yakin kepada gurunya. Jadi memang orang yang menuntut ilmu itu harus betul-betul yakin dan taat kepada semua perintah daripada gurunya. Dulu ya alhamdulillah beberapa kawan-kawan saya di pesantren itu mereka Masya Allah memang suka sekali mereka ini bekerja khidmah. Ya khidmah ngabdi ke pesantren. Sampai kadang membersihkan kamar mandi setiap malam Jumat. Ada yang kerjaannya ini mengecat kelas, membuat papan tulis dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah mereka keluar daripada pesantren ya, yang usaha jadi pengusaha yang sukses, yang mengajar jadi seorang ustadz, jadi seorang kiai, muridnya banyak. Nah, ini berkat daripada taat kepada guru dan sabar di dalam pesantren, kemudian khidmah di dalam pesantren. Khidmah di tempat ilmu dan juga kepada orang-orang yang mempunyai ilmu. Nah, ini fadilahnya luar biasa. Maka dari itu Al-Imam Zarnuji mengatakan bahwasanya seorang penuntut ilmu harus mempunyai rasa sabar dan juga kemantapan hati kepada gurunya. Tidak ada keraguan kepada gurunya. Kalau orang sudah ragu kepada gurunya, maka ilmunya tidak bakal bermanfaat. Na'udzubillah. Wa ala kitabin hatta la yatrukahu abtar. Dan juga harus meyakini kepada kitab yang dia pelajari agar dia itu tidak meninggalkan apa yang dia pelajari. Saya ini mau belajar fikih misalnya. Fikihnya langsung sajalah kitabnya Imam Syafi'i. Kita harus yakin, harus belajar sedikit-sedikit, pelan-pelan. Jangan sedikit-sedikit bosan sudah ditinggal. Jangan, memang harus mantap, harus sampai selesai agar kita itu dapat ilmu yang manfaat. Wa ala fannin hatta la yashtagila bi fannin akhar qabla ayutkinal awwal. Dan belajar juga harus satu fan ini bidang ilmu. Misalnya belajar fikih dulu, atau ilmu nahu dulu sampai selesai, baru ke ilmu lainnya, ganti ke ilmu sorof. Jadi tidak ngambang, jadi betul-betul mantap. Makanya di Yaman itu sistem belajarnya pakainya sistem halakoh. Sistem halakoh ini kalau satu kelompok. Misalnya pelajaran fikih, misalnya membaca kitab Safinatun Najah. Satu kelompok membaca kitab Safinatun Najah.
Nanti kelompok yang lain, kelas yang lebih tinggi lagi, belajar kitab Fathul Qorib misalnya, belajar Fathul Qorib. Kelas yang lebih tinggi lagi, Muqaddimah Hadramiyah. Nah itu belajar satu kelompok juga. Jadi mereka per kitab belajar itu. Kalau di sekolah umum seperti sekarang kan tidak. Jadi semuanya campur, semua dipelajarin. Nah, akhirnya orang santri itu bingung terima pelajarannya. Tapi kalau sistem halaqah tadi, sistem satu kitab, dia fokus ke dalam kitab, di dalam belajar kitab tersebut. Nah, tidak bercampur pikirannya. Nah, itu metode yang dilakukan oleh as-salafun as-salih, ulama-ulama kita dulu. Jadi satu halaqah. Di Mekah juga demikian dulu. Jadi halaqah ini belajar sirah nabawiyah, halaqah ini belajar ilmu nahwu, belajar ilmu fikih dan lain sebagainya. Jadi per halaqah mereka baca satu kitab sampai selesai. Begitu. Nah, tidak campur-campur. Kalau kita ya menurut kurikulum. Ya, kurikulumnya Masya Allah campur. Sirah nabawiyah, fikihnya belajar, ininya nahwunya belajar, sorofnya belajar, campur, akhirnya muridnya bingung. Pelajaran ini bingung. Akhirnya kitab yang dipelajari pun belum tentu hatamnya. Nah, kalau belum hatam ini keberkahannya kurang biasanya. Biasanya kalau kita di pesantren itu kalau sudah hataman kitab, kita adakan tasyakuran. Ya, kita adakan tasyakuran, mayoran kata orang Jawa kan. Ya, mayoran masak-masak sendiri. Acara apa ini? Hataman kitab. Nah, ini luar biasa ini. Seperti ya dilakukan oleh ulama-ulama kita dulu demikian. Jadi per kitab ya juga per halaqah. Jadi menuntut ilmu itu kalau bisa dilakukan satu bidang ilmu fikih dulu atau nahwu dulu atau shorof dulu, terserah. Yang penting satu-satu, jangan dicampur aduk. Wa ala baladin hatta la yantaqila ila baladin akhar. Dan juga seorang penuntut ilmu harus dia itu menetap di satu kota, jangan pindah-pindah. Misalnya belajar sama Syekh Fulan di kota Batam misalnya, ahli fikih, dia belajar fikih sampai selesai. Jangan dia pindah lagi ke Riau, kemana, ke Pekanbaru untuk mencari ilmu lain, jangan. Ini dulu selesaikan baru pindah. Cari guru lagi, guru yang ahli dalam misalnya ilmu nahwu, dia belajar ilmu nahwu. Jadi boleh banyak mencari guru, itu boleh dianjurkan. Bahkan Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau itu punya guru sampai 1000 orang. Gurunya itu banyak. Ilmu ini beliau belajar. Fikih dari berapa guru. Nah, kitab ini selesai, ganti lagi kitab lain, gurunya pindah lagi, lain lagi. Terus begitu. Cari guru yang banyak itu lebih bagus. Jangan satu guru saja. Karena keberkahannya lebih banyak dan sanad keilmuannya lebih banyak. Kalau kita banyak daripada guru, kita mencari guru, ya itu lebih baik. Fa inna dzalika kulluhu yufarriqul umur wa yushaghilul qalb wa yushghilul qalba. Dan kalau kita sering berpindah-pindah, di sini belum selesai pindah lagi, ilmu fikihnya baru bab toharoh udah pindah ke kota lain, cari guru lain. Nah, kalau begitu ente ngabisin waktu, kata beliau. Kitabnya nggak pernah hatam, pemahamannya kurang, dan waktu ente habis dengan sia-sia. Wa yudhi'ul awqat, ya, menghabiskan waktu. Wa yu'dhil muallim, dan itu pun menyakiti hatinya guru. Misalnya kita niat belajar sama seorang guru, sudah belajar bosan, udahlah cari guru lain. Akhirnya menyakiti hati gurunya. Besoknya dicari, pada si Fulan kok nggak hadir ini? Ustaz, cari guru lain, pindah. Kira-kira gurunya sakit apa enggak hatinya? Sakit. Ini belum selesai udah pindah lagi, kan gitu. Ini seorang penuntut ilmu tidak boleh menyakiti hati daripada gurunya. Kalau dia menyakiti hati gurunya, ilmunya tidak bakal bermanfaat. Wa yambaghi ayyasbir amma turidu nafsuhu wa hawa. Dan hendaknya penuntut ilmu itu harus betul-betul sabar dari yang diinginkan oleh hawa nafsunya, dirinya dan hawa nafsunya. Memang hawa nafsu itu selalu bertentangan dengan kita. Ya, kita pengen ke kanan, dia ke kiri.
Kita pengen belajar, kata hawa nafsu, ngapain belajar? Enak di rumah, main handphone, lihat TV, ngapain belajar? Kan begitu. Ini hawa nafsu. Makanya hawa nafsu itu adalah musuh yang paling besar. Pernah para sahabat tatkala pulang daripada berjihad, mereka katakan raja'na min jihadil akbar, kata para sahabat. Kami telah pulang dari jihad yang besar. Kata baginda Nabi, ya, itu bukan jihad yang besar. Jihad yang besar itu adalah memerangi hawa nafsu yang ada di antara kedua dadam. Itulah jihad yang paling besar, adalah jihad memerangi hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini kalau kita turutin terus, kita akan terjerumus kepada kemaksiatan, kepada neraka. Ya, dikatakan oleh Imam Busiri radhiyallahu taala anhu, beliau katakan, an-nafsu katifli illam taftimhu yang fatimi. Ya. Nafsu itu seperti bayi. Kalau ibu-ibu punya bayi, ya disusuin dari kecil sampai biasanya 2 tahun, bayi itu disapi, diberhentikan dari menyusu. Kalau ibunya bilang, jangan disapilah, kasihan. Insya Allah kalau nggak disapi-sapi sampai SMA masih nyusu terus, Bu. Ya, kalau anak itu nggak disapi dari kecil, ya biasanya alhamdulillah 2 tahun sudah selesai disapi, agar nggak nyusu lagi kepada ibunya. Tapi kalau didiamkan, ibunya kasihan dia sampai SMA terus masih nyusu sama ibunya. Bahaya kalau begitu. Nah, itulah ibarat nafsu. Kalau kita ikuti terus, kita kita turuti terus apa yang dikatakan oleh nafsu, maka nafsu itu akan bisa menjerumuskan kita. Makanya kalau kita bisa bertolak belakang dengan hawa nafsu, berarti kita memerangi nafsu. Itulah jihad yang paling besar. Ya, jihad yang paling besar, pahalanya paling besar adalah melawan hawa nafsu, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena nafsu itu selalu menyuruh kita kepada hal-hal yang tidak baik. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu selalu condong kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, itu sifatnya daripada hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini adalah makhluknya Allah yang paling bandel. Di kitab diterangkan bahwasanya dulu tatkala Allah menciptakan hawa nafsu, dipanggil hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah, "Wahai nafsu, siapa aku, siapa engkau?" Kata nafsu, "Ente ya ente, saya ya saya," kata hawa nafsu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Malaikat, bakar dia di dalam api neraka." Dibakar. Diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya lagi, jawabannya sama. Ente ya ente, saya ya saya. Dibakar lagi sampai 3 kali, jawabannya sama. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk tidak memberikan makan dan minum. Akhirnya tidak diberikan makan dan minum hawa nafsu ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia itu lemas, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya sama Allah, "Siapa ana? Siapa ente?" Baru dia mengatakan, "Engkau adalah Tuhanku ya Allah, dan aku adalah hawa nafsu." Setelah tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum, baru dia itu loyo dan mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk bisa memerangi hawa nafsu, ya kita dianjurkan untuk berpuasa. Karena puasa itu bisa menunjukkan daripada hawa nafsu tadi. Kalau kita makan, kita terus perut kita kenyang, maka hawa nafsu akan tumbuh, akan besar di dalam diri kita. Tapi kalau kita bisa untuk memerangi hawa nafsu, harus banyak berpuasa tadi. Ya. Kita lanjutkan. Qala syair, dikatakan oleh seorang penyair, "Innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawan sari'u hawani." Sesungguhnya hawa nafsu itu adalah kehinaan. Orang yang menuruti hawa nafsu, maka dia akan menjadi hina, naudzubillah. Di dunia dia selalu mengikuti hawa nafsu, di akhirat dia akan
jatuh ke lembah neraka. Naudzubillah. Kalau di dunia ini selalu menuruti hawa nafsu, dan hawa nafsu itu ya selalu condong kepada hal-hal yang tidak baik, dan hal tidak baik tersebut kita lakukan, maka kita akan mendapatkan ya ganjarannya, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jadi hawa nafsu itu adalah kehinaan. Ya, hawa nafsu itu hakikatnya adalah kehinaan. Kalau kita menuruti hawa nafsu, berarti kita menjerumuskan diri kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sari'u kulli hawan sari'u hawani. Dan orang yang memerangi hawa nafsu berarti dia memerangi kehinaan. Orang yang memerangi hawa nafsu, maka dia akan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa memerangi hawa nafsu, derajatnya akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti para wali, mereka selalu memerangi hawa nafsu, ya. Maka mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yasbir 'alal mihani wal baliyat, dan juga seorang penuntut ilmu harus bisa sabar menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menuntut ilmu itu banyak ujiannya, enggak gampang. Karena memang penuntut ilmu itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diberikan ujian, orang itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang lulus kualitasnya kualitas yang super. Biasanya demikian. Orang yang betul-betul unggul, seperti ibu-ibu mau bikin kue, ada tepung diayak. Yang kasar kira-kira di atas atau di bawah? Yang turun yang halus, yang pilihan. Yang kasar dibuang. Nah, itu ibarat orang menuntut ilmu. Disaring oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ujian-ujian sehingga dia itu keluar daripada menuntut ilmu dengan kualitas yang baik, ya nilai yang paling tinggi. Ya, itulah orang yang menuntut ilmu harus juga bisa dia itu bersabar atas ujian-ujian yang Allah berikan. Qila, seorang ahli hikmah mengatakan, khazainul muna ala qanatiril mihan. Lemarinya cita-cita itu mesti melewati jembatan ujian. Maksudnya kalau kita pengen sampai kepada kesuksesan, mesti harus melewati banyak ujian. Gak mungkin orang sukses itu tanpa ujian. Ya, orang itu pengen sukses mesti diuji. Orang pengen naik kelas ada ujiannya. Orang pengen lulus ada ujiannya. Gak mungkin langsung tahu-tahu sekolah kelas 1 lulus kelas 6. Gak mungkin gak ikut ujian. Naik dulu kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3, 3 ke 4. Harus ujian dulu. Gak mungkin bisa langsung lulus. Ya, mesti ada ujiannya. Kalau orang pengen sukses, mesti bisa menghadapi ujian yang diberikan. Itu orang yang bakal sukses dan bisa mencapai cita-citanya. Cita-cita kita mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya apa? Ujiannya adalah hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu itu ujian kita. Kalau kita pengen surganya Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa memerangi hawa nafsu. Jangan pengen surga, ya, enggak mau usaha. Salat males, zikir apalagi, sholawat boro-boro. Gimana pengen masuk surga? Sedekah gak mau. Ya, sedekah kenceleng 2000, pengennya surga. Masya Allah, 2000 pengen dapat surga. Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna sil'atallah ghaliyah. Sesungguhnya dagangannya Allah itu mahal, ibu-ibu, bapak-bapak. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, kata Allah. Sungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang mukmin jiwa mereka dan harta mereka. Dengan apa Allah beli? Dengan surga. Jadi orang mukmin yang pengen jual beli sama Allah,
ya orang mukmin yang pengen beli surga sama Allah Subhanahu wa taala harus bisa mengorbankan jiwanya dan juga hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mahal. Surga enggak murah. Lihat para sahabat Nabi, semua hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Jiwa mereka korbankan untuk Allah dan Rasulnya, untuk menegakkan agama Islam, untuk membela baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya balasannya surga. Ahlu Badar dijamin surganya oleh Allah. Ahlu Uhud, orang-orang yang ikut perang Uhud, dijamin surganya oleh Allah. Asyra mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Bahkan mereka ini tatkala mendapatkan kabar gembira dari baginda Nabi tentang kedudukan mereka di sisi Allah, masuk ke dalam surga, bukan mereka meninggalkan sholat, tidak. Mereka tambah rajin ibadah kepada Allah. Sahabat itu dikasih tahu sama Nabi, Abu Bakar misalnya, engkau ini termasuk orang yang 10 orang yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah rajin sahabat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mendapatkan kabar gembira masuk surga. Kalau kita kira-kira bagaimana? Mas, sampeyan kata Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Kira-kira tambah semangat ibadah apa tambah semangat maksiatnya? Insya Allah tambah maksiatnya. Oh, saya kan udah dijamin masuk surga, maksiat sajalah, nggak usah ibadah lagi. Kalau kita begitu. Tapi kalau para sahabat tidak. Tambah mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga mereka tambah tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para sahabat Nabi yang mereka ini betul-betul mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang untuk Allah, untuk Rasulullah dengan jiwa mereka, dengan harta mereka. Mereka semua korbankan untuk Allah dan Rasulnya. Bahkan ada salah seorang sahabat, dia itu aslinya dari Romawi, masuk Islam dan tinggal di Mekah bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertijarah, berdagang di Mekah sehingga dia menjadi orang yang kaya. Tatkala menjadi orang yang kaya, baginda Nabi hijrah ke Madinah, dia sendiri di kota Mekah. Dia pengen hijrah, dia masih punya usaha di Mekah. Akhirnya dia bertekad untuk bisa menyusul baginda Nabi SAW ke kota Madinah. Dia tidak tenang kalau tidak bertemu dengan baginda Nabi setiap hari. Karena para sahabat ini tatkala melihat baginda Nabi SAW setiap hari, mereka merasa tenang hatinya. Seorang sahabat yang dari Romawi ini yang masuk Islam ini, tatkala baginda Nabi pindah ke kota Madinah, dia tidak pernah melihat baginda Nabi, sehingga dia putuskan untuk hijrah ke kota Madinah menyusul baginda Nabi. Tatkala ingin keluar daripada rumahnya menuju kota Madinah, dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Kata orang kafir Quraisy, "Tunggu. Kamu ini kan bukan orang sini. Kamu numpang di sini. Kamu orang Romawi, kamu dagang di sini enggak pakai modal, dimodalin sama orang sini, akhirnya kamu jadi orang kaya. Berarti hartamu ini adalah harta kami orang Mekah. Kalau kamu pengen ikut menyusul Muhammad, tinggalkan semua hartanya." Apa yang dilakukan sahabat ini? Ditinggalkan semua hartanya, dia berjalan sendiri menuju ke Madinah dengan bekal seadanya menyusul baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah para sahabat Nabi, kecintaan mereka betul-betul luar biasa kepada baginda Nabi SAW. Mereka mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Wa unsyidat, dan ada satu syair, waqila innahu li Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Dikatakan syair ini adalah syairnya Ali bin Abi Thalib. Jadi dikatakan dzakaun wa hirsun ala la tanalul ilma illa bi sittatin saumbika an majmu'iha bi bayanin dzakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamani. Ini ada syair. Ini mirip dengan syairnya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kalau Imam Syafi'i ini syair dikatakan daripada Sayyidina Ali. Ini syairnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan ala la tanalul ilma illa bi sittatin. Kalau Imam Syafi'i mengatakan akhi
lan tanalul ilma illa bisittatin. Sa'umbika bita'wiliha an bayanin dzaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadi wa tulu zamani. Sayyidina Ali, ya ini syairnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, "Ala la tanalul ilma illa bisittatin." Ketahuilah bahwasanya seorang itu tidak bakal mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Saumbika, aku akan beritahu, kata Sayyidina Ali, an majmu'iha, tentang 6 tersebut, bibayani, dengan gamblang, dengan jelas. Pertama, zakaun, cerdas. Orang cari ilmu itu harus mempunyai pikiran yang cerdas. Kalau orang bodoh nuntut ilmu, gak bakal naik-naik kelas, bebel otaknya, gak bisa. Suruh bilang alif, nanti bunyinya bah. Nah ini sudah. Jadi memang perlu orang yang menuntut ilmu itu mempunyai kecerdasan. Harus cerdas. Orang yang pengen punya ilmu harus mempunyai kecerdasan. Zakaun. Wa hirsun, yang kedua adalah hirsun, semangat dalam menuntut ilmu. Orang yang malas-malasan gak mungkin dia dapat ilmu. Harus semangat, rajin. Baca kitabnya rajin, mutolaahnya rajin, menulisnya rajin, merangkum rajin, itu baru dia dapat ilmu. Kalau orang santai aja, santri santai, ya insya Allah nggak bakal naik-naik kelas, jadi santri abadi, ya nggak lulus-lulus, bisa jadi begitu. Nah, mahasiswa juga begitu, penuntut ilmu harus rajin, bikin skripsi ini. Kalau dia malas-malasan dalam kuliah dan lain sebagainya, ya maka dia akan jadi mahasiswa abadi, dapat gelar MA, mahasiswa abadi. Ya, nah itu. Jadi orang yang menuntut ilmu itu harus betul-betul semangat dalam menuntut ilmu. Jadi yang pertama adanya kecerdasan, kemudian adanya semangat bagi penuntut ilmu. Wastibarun, kesabaran, kata Sayyidina Ali. Memang orang menuntut ilmu itu harus sabar, karena menuntut ilmu itu tidak sebentar. Ya, enggak instan, banyak ujiannya, diuji sama gurunya, diuji sama teman-temannya. Ya, ini orang menuntut ilmu harus betul-betul bisa sabar. Kemudian wabul ghotun, adanya biaya. Orang menuntut ilmu juga harus ada biaya. Walaupun dia itu belajar kepada istilahnya kepada satu syekh yang tidak bayar, tapi dia dari kotanya menuju ke rumah syekh itu butuh biaya, ada ongkosnya, biaya ada. Apalagi di pesantren ada bulanannya, ada uang pangkalnya. Sekarang sekolah-sekolah biasa juga demikian, ada uang pangkal, uang bangunan, bulanannya berapa, uang seragam dan lain sebagainya, itu ada. Makanya perlu biaya, dana untuk mencari ilmu. Makanya sekarang kan banyak beasiswa-beasiswa menjamin anak-anak yang tidak mampu, ya dananya dari donatur-donatur dan lain sebagainya. Ini termasuk dalam rangka ya adanya dana, adanya biaya untuk menuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu juga perlu biaya. Ya, harus pakai biaya. Kemudian wa irsyadu ustadzin, dan petunjuk daripada gurunya. Tatkala belajar selalu taat atas perintah-perintah guru. Nah, ini yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu. Kemudian yang keenam, ya, watulu zamani, lamanya waktu belajar. Orang belajar itu enggak sebentar. Dulu kiai-kiai kita ya bukan hanya 3 sampai 5 tahun. Belajar di pesantren itu belasan bahkan puluhan tahun, 30 tahun, 20 tahun. Kiai-kiai dulu luar biasa. Bahkan baca kitab itu bukan hanya sekali 2 kali hatam. Ya ada yang baca kitab 40 kali hatam. Ihya Ulumuddin itu ya kadang 40 kali dihatamkan. Masya Allah. Itu kiai-kiai dulu. Kalau kita kan pengennya instan zaman sekarang. Ya, pengennya instan, buka Mbah Google langsung. Nah, ilmu nahu itu juga nggak bisa instan, harus
Butuh waktu, orang belajar itu butuh waktu. Makanya orang-orang yang di pesantren, misalnya anak-anak yang menuntut ilmu di pesantren, setahun 2 tahun nggak bakal bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, nggak bakal bisa. Karena memang menuntut ilmu itu butuh waktu yang panjang. Ya minimal itu 5 atau sampai 10 tahun baru dia itu bisa mengajar, bisa mengabdi di masyarakat. Insya Allah 5 sampai 10 tahun minimal itu. Kadang ulama-ulama dulu sampai puluhan tahun, belasan tahun, luar biasa. Gak gampang orang-orang menuntut ilmu. Makanya dikatakan pesan oleh Sayyidina Ali, orang yang menuntut ilmu itu harus ya watulu zamani, lama waktunya, gak sebentar. Wa amma ikhtiyarus syariki fayambaghi ayyakhtar al-mujidda wal wara'. Dan orang yang betul-betul ingin mendapatkan ilmu, orang yang menuntut ilmu harus bisa memilih teman. Temannya yang bagaimana? Fayambaghi ayyakhtar al-mujid. Dia harus memilih teman yang rajin. Sehingga kalau kita berteman dengan orang yang rajin, maka kita akan terbawa rajinnya. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang malas, akan kebawa malesnya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang selalu melanggar peraturan di pesantren, maka kita ikut melanggar juga. Ya. Kata ulama, manjalis janis. Orang yang selalu duduk sama sekelompok orang, maka dia termasuk golongan orang tersebut. Kumpul sama orang yang rajin, insya Allah dia termasuk orang yang rajin. Kumpulnya sama orang-orang yang malas, nggak pernah belajar, cuma minum kopi aja di pesantren. Makanya hidupannya begitu, ngopi terus, ya nggak pernah belajar. Banyak di pesantren begitu. Jadi ahli ngopi ada, ahli kitab ada di pesantren itu ada bagian masing-masing. Ahli main bola ada di pesantren itu macam-macam, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi memang harus pintar-pintar kita untuk mencari teman. Makanya dikatakan oleh beliau Imam Zarnuji ya bahwasanya kita itu harus bisa memilih, orang yang menuntut ilmu itu harus bisa memilih teman yang betul-betul rajin di dalam menuntut ilmu. Kemudian wal wara', dan orang yang hati-hati, yang enggak mau makan sembarangan, makannya yang halal terus. Ya, karena sesuatu yang halal itu ya bisa menerangi hati kita dan memudahkan ilmu itu masuk ke dalam hati kita. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Syakautu ila waqi', aku pernah mengadu kepada Waqi', guruku, kata Imam Syafi'i. Su'a hifdhi, tentang tumpulnya hafalanku. Imam Syafi'i pernah menghafal ini enggak masuk-masuk. Kenapa kok ini? Biasanya saya ngapal itu cepat, ini kok nggak masuk-masuk hafalan saya. Akhirnya ngadu sama Waqi', ya, wahai Ustadz, Ustadznya namanya Waqi', wahai Waqi', dia bilang, wahai guruku, coba beritahu aku, kenapa kok aku ini hafalanku nggak masuk-masuk. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Waqi' memberitahukan bahwasanya Imam Syafi'i, kau ini kalau pengen hafalanmu cepat masuk, tinggalkan maksiat. Padahal Imam Syafi'i orang yang luar biasa, alim, 7 tahun sudah hafal Quran, sudah hafal Muwatta. Ya, beliau istilahnya jauh daripada maksiat. Tiap hari menghafal Quran, tiap hari membaca kitab, jauh daripada maksiat. Ya, apalagi kita, Imam Syafi'i saja yang luar biasa, setiap hari berkecimpung di dalam keilmuan masih kadang susah menghafal. Apalagi kita yang sehari-hari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bebel betul otak kita kalau untuk urusan hafalan. Ya, Imam Syafi'i aja demikian. Disarankan oleh gurunya untuk meninggalkan maksiat. Ya. Entah itu maksiat hati, mungkin maksiat hati atau maksiat yang tidak sengaja. Ya, mungkin melihat perempuan yang bukan mahramnya secara tidak sengaja, apa itu berarti maksiat juga. Makanya kata Waqi',
Kalau kamu pengen hafalanmu kuat, tinggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun, sungguhnya ilmu itu nurun. Nurun bukan bahasa Tegal ini ya. Ya, nurun bahasa Arab, artinya cahaya. Kalau nurun bahasa Tegal nyontek. Nggih, Pak. Iya, nurun. Kalau ilmu nurun, ilmu itu nyontek caranya. Bukan ilmu itu cahaya. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ya, fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Dan cahayanya Allah itu tidak Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya Allah akan diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang hatinya bersih, ya, orang-orang yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya harus betul-betul orang penuntut ilmu harus bisa ya memilih makanan-makanan yang halal dan juga menjauhi maksiat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya itu menjadi bersih dan dapat menerima ilmu. Wa sahibut taba'il mustaqim, dan harus memilih orang yang menuntut ilmu itu teman yang mempunyai tabiat yang baik, yang istiqomah. Dekati teman-teman yang selalu sholat jamaah di masjid. Jangan dekati teman-teman yang biasa ngumpet tatkala sholat jamaah. Di pesantren ada begitu. Sampai kadang-kadang pura-pura sakit di pesantren itu, Bu. Ya, pura-pura sakit. Tahu-tahu ada bagian pencatat lewat. Wah, lagi sholat langsung nunduk. Kenapa? Sholatul khauf. Sholat kayak orang perang. Karena ada sholat khauf itu sholat khusus untuk perang. Dalam keadaan apapun juga boleh, dalam berlari boleh. Nah, ini seperti sholat khauf. Takut dicatat sama pengawas, dia langsung nunduk, lari sana, lari sini. Nah, ini takut dihukum. Ini orang-orang yang malas di pesantren begitu. Nah, makanya harus bisa mencari orang-orang yang mempunyai tabiat yang baik dan orang-orang yang istiqomah. Wal mutafahhim wa yafirru minal kaslan, dan kita harus bisa mencari orang yang menuntut ilmu itu harus bisa mencari teman-teman yang mempunyai pemahaman yang tinggi. Makanya kalau ustadznya nerangkan kita nggak paham, bisa tanya sama temannya. Nah, itu gunanya demikian. Wa yafirru minal kaslan, dan dia harus lari daripada anak-anak yang malas. Wal mu'attal, yang santai-santai saja. Wal miktar, yang banyak omong. Wal mufsid, dan yang merusak. Wal fattan, dan teman-teman yang sering membuat fitnah. Nah, ini banyak yang demikian, yang malas, yang hanya tidur saja nggak mau belajar, ada di pesantren. Wal miktar, orang yang hanya pinter ngomong saja, tatkala ditanyain oleh gurunya diem. Nah, ini dihindari. Kata beliau, Imam Zarnuji mengatakan kalau orang-orang yang demikian harus dihindari. Wal mufsid, yang merusak ayamnya kiai diambil, dipotong misalnya. Nah, ini udah merusak sudah. Tidak ada akhlaknya kepada kiainya. Wal fattan, dan yang suka memfitnah dan lain sebagainya. Jadi yang orang penuntut ilmu ini harus bisa memilih kawan, khususnya kawan-kawan yang baik, dan dia tinggalkan kawan-kawan yang tidak baik. Qila anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, insyaallah apa yang kita pelajari bisa dapat manfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna lalladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'ina rabbi asma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadat tashis sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi
ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقي أهلنا وكربت لنا في ديننا ما هل كنت أنت وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترتضيك ونفعل الكرم وارزقه كل حلال دائما وخلات يا علماء نحظى بالخير ونفقد كل شر ربنا اسلنا كل شؤون وقر برضا منك العيون واقتنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون ربي اغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تكشى المصطفى وأن إلى الحق دعانا والأخوة بكتاب في للنشي شفاء وعلى العلي كرم شرفا وعلى صحب المصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ولكم منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.